Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mengingatkan kembali, ini adalah film Reisa yang saya tugaskan untuk kalian amati ya. Kira-kira untuk pengamatannya, kalian sudah mengumpulkan tugasnya ya. Dapat beberapa yang saya simpulkan di sini yang bisa kita lihat. Mungkin kalian lebih banyak ya dari saya. Jadi walaupun adanya kekurangan pada keluarga ini, tapi si bapak tetap tidak ya, tetap berani berkata tidak untuk hal-hal yang negatif seperti tadi menerima uang suap ya, menerima uang suap. Nah ini sebelum ke sana, nah ini posisi si ibu ya. Posisi si ibunya jujur ya, walau hanya dengan anak kecil jujur. Coba perhatikan bagaimana si ibu bilang bahwa jangan sekarang, tapi karena ibu tidak ada uang ya. Jangan sekarang ya, ibu lagi nggak punya uang, besok aja ya nak ya. Gitu kan. Jadi bagaimana seorang ibu berkata jujur bahwa dia tidak punya uang, jangan sekarang, tapi tidak juga menjanjikan besok ya nanti diberikan, tidak ya. Jadi jangan mudah berjanji kepada anak-anak tapi kita tidak mampu untuk menepatinya ya. Jadi biarlah gitu ya, kita bilang jangan sekarang ya, atau kita bujuk jangan sekarang, ibu lagi tidak punya uang. Nah itu nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan dari sejak kecil. Nah itu akan sangat membantu sekali untuk pertumbuhan si anak ya. Untuk pertumbuhan si anak. Jadi jangan mudah berjanji tapi tidak bisa menepati. Jangan bohong walaupun hanya pada anak kecil ya. Nanti kan ini pada punya anak nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu calon nih ya. Nanti kan akan punya anak. Nah, dari sejak dini juga kita tidak boleh membohongi anak ya. Jangan pernah kita bohong sama anak. Kalau memang kita tidak bisa, bilang kita tidak bisa ya. Ataupun mungkin kalau kita sudah terlanjur berjanji bahwa besok mungkin akan pergi jalan-jalan, tapi ternyata karena kesibukan kita tidak menunaikan janji kita, maka kita datangi anak itu lalu kita minta maaf. Jadi jangan lupa, jangan malu untuk meminta maaf ya. Mulai sekarang kalian pupuklah rasa itu. Jangan malu untuk berminta maaf dengan teman, dengan adik, dengan ayah, dengan ibu di rumah ya. Kalau memang kita salah, kita minta maaf ya, ngalirlah maaf gitu ya. Jadi kalau masalah minta maaf itu harusnya sudah dipraktekkan ya. Mulai sekarang lah kalian harus praktekkan. Kalau suatu hari saya mau ceritakan diri saya. Suatu hari saya di pasar gitu kan, di pasar, maklum lah di pasar kan berdesak-desak gitu ya, belanja sayur banyak bawaan gitu. Lalu tidak sengaja saya terasa menginjak kaki seseorang gitu ya, seorang ibu. Lalu saya berbalik, ibu minta maaf sekali. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya merasa bersalah sekali ya. Jadi hal-hal yang sekecil itu gitu ya. Jadi kita harus belajarlah gitu ya untuk minta maaf. Begitu juga dengan anak di rumah, kalau saya yang salah, mungkin waktu apalagi ini lagi daring ini ya, aduh mumet sebenarnya ngajarin anak saya itu ya, karena dia sambil malas-malasan, sambil tidur-tiduran, tidak serius gitu belajarnya. Itu juga memancing emosi, mana kerjaan saya di kantor gitu kan, mengajar dan sebagainya, bikin media pembelajaran dan sebagainya. Kok jadi curhat ya? Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada berkata kasar atau bahkan sempat mencubit ya, minta maaf lah ya. Jadi jangan, nah saya mau menggarisbawahi bahwa jangan malu untuk meminta maaf bila kita salah. Oke ya. Kemudian kalau kita teruskan film ini
tentang pengarahan pembelian beras dalam negeri yang bertujuan meningkatkan jadi pendapatan petani ceritanya si bapak maupun persediaan pemerintah guna pembagian beras bagi walaupun negara kekurangan dan dia mampu perusahaan untuk pemerintah mengatakan dan untuk operasi pasar. mengatakan tidak ya. Dengan adanya ketentuan ini, kesulitan-kesulitan Jadi yang timbul dalam jangan pembelian malu beras untuk dalam negeri mengatakan dapat tidak. dihindari. Betul ya. Satu, yang penting tidak makan tempat terlalu banyak. Terus sebenarnya banyak apa yang perlu diundang itu. Tapi kan Waalaikumsalam. Nah, ini di bagian di sini nih. Nah, kita cepatkan. semuanya nih. Pak Kris tadi bilang yang saya mau sewa ini di ya, Pak Kris juga tadi sempat bilang sih, Pak Oko nih ceruk-ceruk banyak. Saya mohon. Kalaupun ditambah terus uangnya, beliau tidak ini ya, tidak tergiur gitu ya. Walaupun anaknya lagi sakit, beras habis. Saya rasa Nah, dengarkan apa katanya. kalau dengan cek gudang yang lain. Tadi saya pesan Bapak, beliau bilang titip saja ke Pak Oko. Dan saya juga sudah titip sesuatu juga ke Pak langsung. Bapak ngerti maksud saya? Jadi maksud saya gini Pak, semua gudang sudah saya sewa, kecuali yang di bawah Pak. Pak Marsono sudah setuju, Pak Marsono sudah setuju. Pak Wan tinggal Pak Oko aja. Nah, begitu kekurangan, uangnya tinggal 2 lembar, gitu kan. Saya tahu Pak Oko ini lagi Berasnya uang. habis. Juga kalau ada di tempat lain, Gudang tempat saya bekerja itu kosong. Dengarkan apa katanya. Tapi gudang itu tanggung jawab saya. saya bertanggung jawab. Saya tidak tahu mesti ngomong apa. Ini sayanya yang punya rasa malu atau Pak Wokonya yang terlalu jujur. Terus terang loh Pak. Uang itu terus terang loh Pak. Bisa kasih lebih untuk Pak Woko. Semua orang butuh uang. Siapa lagi sulit? Semua orang membakar beras. Tapi kenapa orang yang sesukses orang itu begini kok malah minum beras? Ini goblok. Ini salah. Tapi kesalahan dan kebodohan saya akan saya sesal. Nah, begitu kukuhnya Bapak ini untuk mengatakan tidak ya untuk penyuapan yang ada. Karena memang zaman itu, zaman kejadian film dibuatnya film ini, itu memang lagi susah-susahnya beras itu memang dari akong-akong ini dia menumpuk beras. Sehingga beras sangat susah didapat dan mahal harganya. Nah, gitu ya. Jadi dia memanfaatkan gudang-gudang itu. Nah, ya. Jadi apa yang membuat si Bapak ini begitu kuat, ya? Nah, itu tadi di dalamnya ada keimanan, ya, keimanan untuk memberi makan anak-anaknya yang halal, ya, memberi makan yang halal, ya. Tapi tetap saja baik-baik saja gitu, mereka tidak makan nasi tetapi akhirnya makan singkong setelah itu gitu ya. Jadi tetap baik-baik saja, tidak mati kelaparan gitu kan. Nah, ya. Saya nggak bisa. Jadi kebaikan itu tercipta karena kebaikan sebelumnya. Jadi seorang bapak yang begitu kekeh untuk memberikan makanan halal kepada anak-anaknya.
ya. Jadi menghasilkan anak-anak yang kuat, anak-anak yang bersih dan jujur, ya. Tapi untuk mendapatkan hasil yang baik, maka perlulah perlulah kerja keras. Seperti istrinya, gambaran istrinya yang begitu kerja keras sambil menjahit, sambil mengasuh anak-anaknya, ya. Demikian, mungkin ini sangat mengingatkan saja supaya kalian bisa merubah mindset bahwa jangan bilang hanya segitu saja, padahal tidak begitu, ya. Jadi kita harus memupuk kejujuran itu, ya. Mulai tadi selalu berkata jujur, dan bila salah mohonlah maaf, minta maaf, ya, dengan teman. Jangan malu untuk meminta maaf. Oke, semangat ya untuk berbuat jujur. Mulai hari ini kita lanjutkan untuk berbuat jujur. Jangan pernah kita berbohong walau bercanda. Hati-hati ya, walau bercanda kita harus jujur juga. Demikian sebelum melanjutkan materi hari ini, ya, itu hanya sekilas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.